Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 19 Juni 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan 34. Menurut saya, ketika saya membaca bacaan Injil hari ini, ada kalimat yang meneguhkan saya, meneguhkan kita dari Tuhan Yesus, supaya kita sungguh berserah kepada Dia dan jangan khawatir dalam hidup ini. Bunyinya begini, saya singkat saja. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Jangan khawatir. Kalimatnya begitu sederhana dari Tuhan Yesus, sekaligus juga menguatkan kita. Karena ada kalanya kita ini khawatir akan hidup kita ini. Kita khawatir akan kesehatan kita. Ya boleh saja kita ini berjaga-jaga, menjaga diri kita, memprotek diri kita. Apalagi dalam situasi pandemi COVID begini. Ya benar, kita melindungi diri kita. Ya, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Ya, kalau memang nggak penting keluar ya nggak usah, di dalam saja. Ya, sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Ya kita ikuti itu, benar itu. Tapi setidaknya mari kita tidak usah terlalu takut dalam hidup ini. Kalau kita sudah melakukan hal-hal memprotek diri kita, melindungi diri kita, ya, juga dengan vaksin yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk disuntikan kepada kita, itu kita jadikan protek dan kita kemudian ya tetap menjaga diri kita. Dan akhirnya membuat kita udah yang penting kita percaya, saya percaya kepada Tuhan. Itu salah satunya. Kita menjaga diri kita dan menyerahkan diri kepada Tuhan, dan kita jangan terlalu dihantui, membuat kita cemas takut yang berkepanjangan, yang tak ada ujung pangkalnya, sehingga membebani kita itu. Kita dibebani itu oleh COVID. Salah satunya begitu, ya. Kekhawatiran yang lain lagi itu apa? Ya. Saya jujur waktu masih kecil itu nggak jelas itu hidupnya. Mau kemana juga belum tahu itu. SD saya pernah nggak naik kelas tahun 80 ketika sekolah ditambah setengah tahun. Udah, akhirnya saya punya pendapat, udah jalani saja. Ketika saya masih SD, saya jalani masa sekolah itu. Ketika saya SMP, udah saya jalani saja masa sekolah itu. Ketika saya SMA, saya jalani saja masa sekolah itu. Agak susah itu kalau mau ditanya secara serius apa masa depan saya, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk menjadi imam. Belum ada bayangan yang jelas, tetapi dalam katakanlah belum adanya bayangan yang jelas itu dalam hidup saya, ya udah saya serahkan kepada Tuhan. Ya, semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menentukan, katakanlah yang memberi inspirasi kepada saya ke depan saya mau bagaimana. Dan Tuhan menunjukkan jalan, kamu menjadi imam. Ya sudah, saya ikuti. Saya ikuti saja, ya. Nggak usah khawatir lah dalam hidup ini. Juga ketika saya di ICU, mulai tanggal 15 November, seperti Bapak Ibu tahu, tanggal 12 November itu saya masuk rumah sakit Karolus 40 hari sampai tanggal 21 Desember. Saya kena COVID. 15 November saya diminta untuk bersedia masuk ke ICU. Baru masuk ICU sekitar setengah jaman lah katakanlah, ya. Saya sudah ditawari perminyakan. Mau bagaimana itu? Sehingga akhirnya pada titik seperti itu, saya hanya mengatakan, ya terserahlah Tuhan dah. Engkau mau menghendaki saya hidup, terima kasih. Engkau mau memanggil saya, juga silahkan. Istilah kata, terserah Tuhan.
terserah Tuhan. Dan saya tidak mau memikirkan, tidak mau dalam bahasa Injil pada hari ini, udah saya tidak mau khawatir akan penyakit ini. Ya wis lah, selesai ya selesai. Tapi ternyata Tuhan itu memang punya kehendak kepada setiap manusia, bukan hanya kepada saya saja, kepada kita sekalian. Itu Tuhan punya kehendak. Itu jalan hidup kita itu sudah ada di dalam tangan Tuhan. Ya wis lah, ya sudahlah. Tuhan mengendaki saya panjang umur hidup, ya silakan. Tuhan mengendaki hidup saya selesai, ya juga silakan. Saya nggak akan marah-marah kepada Tuhan, ya. Tapi itulah dia. Ketika kita berpasrah diri kepada Tuhan, Tuhan memberi jawaban yang begitu kuat kepada kita sekalian. Tuhan pasti memberi jalan kepada kita. Dan lewat caranya sendiri, Tuhan itu memberi jawaban kepada kita. Tuhan itu menurut saya tidak usah dipaksa. Tidak usah dipaksa. Ketika mami saya juga sakit 9 tahun yang lalu, 9 tahunan yang lalu, ketika kena stroke dioperasi, 400 juta lebih loh itu habis. Sekitar berapa ya, 1,5 bulanan kurang lebih di rumah sakit ICU plus unit stroke itu ya. Ya habisnya segitu. Ya mau bagaimana? Mau nangis? Mau meronta-ronta? Mau teriak-teriak kepada Tuhan? Tapi semuanya beres. Ketika mami saya itu keluar dari rumah sakit itu sudah beres semuanya. Dan saya melihat dan saya merasakan bagaimana itu campur tangan Tuhan. Tuhan itu turun tangan ketika kita angkat tangan dan mengatakan kepada Tuhan dengan lemah lembut, Tuhan tolonglah saya. Itulah dia ya. Tuhan punya caranya sendiri membantu menolong kita sekalian. Yang penting kita jangan khawatir. Jangan khawatir akan hidup ini. Hidupku, hidup Anda, hidup kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memegang kita, Tuhan mendampingi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan ada bersama dengan kita dalam perjalanan hidup kita. Yang penting kita hidup baik. Yang penting kita hidup benar. Yang penting kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Tuhan memberkati, melindungi kita sekalian. Tuhan menguatkan kita. Amin.